Nyoman Sukena, pria berumur 38 tahun, warga desa Bongkasa Pertiwi, Kecamatan Abian Semal, Badung, Bali, didakwa melakukan tindak pidana karena memelihara landak Jawa yang merupakan hewan yang dilindungi. 4 ekor landak yang dipelihara Sukena adalah jenis landak Jawa atau Hysterix javanica. Landak tersebut merupakan satwa liar yang statusnya dilindungi. Berdasarkan fakta persidangan, dengan agenda pemeriksaan saksi pada tanggal 5 September tahun 2024, terungkap landak tersebut awalnya milik mertua Sukena. Landak tersebut awalnya hanya 2 ekor, kemudian dipelihara Sukena hingga bertambah 2 ekor. Ayah 2 anak tersebut pun mengaku tidak mengetahui bahwa landak yang dipelihara merupakan satwa yang dilindungi, sehingga dirinya syok ketika didatangi oleh Polda Bali, ditahan saat dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Bali hingga didudukkan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Denpasar. Mendengar kasus Nyoman Sukena, netizen pun tak tinggal diam, lantas beginilah tanggapan beberapa netizen. Mari kita dengarkan. Betapa hati kita saat ini merasa sangat sedih melihat apa yang dialami oleh Bapak Nyoman Sukena, seorang petani dari Bali, yang didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 junto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Ketika kita melihat lebih dalam, undang-undang tersebut merupakan undang-undang administrasi yang memiliki sanksi pidana, sehingga dalam hal ini pemidanaan adalah ultimum remedium, yakni merupakan pilihan terakhir di dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya. Tentu dalam hal ini perlu dicarikan sanksi alternatif seperti sanksi administrasi maupun teguran lainnya. Dan tentu proses hukum telah berjalan, semua akan ditentukan oleh palu hakim pada vonisnya nanti. Tentu dalam hal ini kami berharap majelis hakim bisa melihat hal ini, kasus ini secara komprehensif, dan kami pun meyakini ada error injuries yang dimana Bapak Nyoman Sukena, seorang petani ini, tidak mengetahui apa yang dia perbuat dan tidak mengetahui apakah landak tersebut dilindungi oleh negara ataupun ada aturan yang melarang untuk memelihara landak tersebut. Namun perlu kita ketahui bersama di sini bahwasannya landak tersebut ditemukan di ladangnya sendiri, dirawat dengan baik dan tidak diperjualbelikan sama sekali. Sehingga dalam hal ini saya yakin keadilan di negara ini masih bisa diperjuangkan. Penjara aja 5 tahun Pak, kita masyarakat Indonesia setuju kok Pak. Vonis 5 tahun penjara kepada seorang warga yang merawat landak dengan sangat baik tanpa mengetahui bahwa landak tersebut adalah spesies yang dilindungi. Itu adalah keputusan yang tepat banget, karena itu adalah tindakan kriminal ya Pak ya. Sementara yang korupsi triliunan cuma dijatuhin hukuman 3 tahun penjara plus denda Rp5.000. Masuk akal banget gak sih? Nggak ada yang salah dengan itu. Anak-anak TK juga tahu kalau memelihara landak itu lebih berbahaya buat negara dibandingkan dengan korupsi 300 triliun. Emang pantas sih 5 tahun penjara untuk Pak Nyoman. Nggak perlu mempertimbangkan alternatif lain seperti edukasi, denda, rehabilitasi, atau bahkan mengapresiasi karena telah merawat landak tersebut dengan baik. Nggak perlu. Hukuman 5 tahun penjara emang udah paling. Ini kasus sangat menyita perhatian publik dan masyarakat seluruh Indonesia. Kenapa? Karena kasus ini membuktikan hukum di Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ada seorang laki-laki di Bali yang bernama Nyoman Sukena dan ketahuan memelihara atau menyimpan 4 ekor binatang landak yang langka, dan pihak polisi di Bali langsung menahan pada bulan Maret 2024 lalu. Sidang pembacaan tuntutan sudah digelar pada tanggal 29 Agustus 2024 dan Nyoman dikenakan Undang-Undang Konservasi dan Sumber Daya Alam, di mana tuntutannya itu 5 tahun penjara. Dan tidak
berhasil berkembang biak dan melahirkan 2 ekor anak. Pria berusia 38 tahun itu mengaku tidak tahu bahwa landak Jawa termasuk dalam daftar satwa yang dilindungi. Dan ini yang membuat mirisnya ketika para pejabat saat ini ada tren memelihara hewan langka. Dan ketika diketahui oleh pihak konservasi SDA, itu hanya dikembalikan saja, tidak ditahan. Nah, ini masyarakat biasa memelihara dan juga merawat serta berhasil mengembangbiakkan, ditahan dan dihukum 5 tahun penjara. Bagaimana ini di Indonesia? Korupsi 300 T, buset 300 T. Terus cuman kena berapa? 3 tahun sama denda 5.000. Jangan sombong ya. Jangan sombong dulu kalau Iya, Mbak, belum jangan, Mbak. seberapa. Mbak punya yang korupsi 300 T, tapi cuma dihukum 3 tahun dan denda 5K, 5.000 rupiah. Jangan sombong dulu. Jangan. Saya punya yang lebih hebat. Pelihara landak diponis 5 tahun penjara, denda 100 juta. Itu pelihara loh, merawat ya, tidak membunuh atau ngadep alkohol tanpa kerenan yang Iya. mana. Korupsi 300 juta atau ngubur landak. Indonesian bos. Keren, Mau Bos. apa? Mungkin dengan alasan hewan dilindungi. Pertanyaannya, buat bapak-bapak yang punya pabrik undang-undang, lebih penting mana? Melindungi hewan satwa-satwa liar atau melindungi rakyat miskin yang terlantar? Lebih penting mana? Iya. Keperangan lebih. Tapi tolong, motor saya hilang, ya kemalingan, diambil penjahat. Saya sudah lapor, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Nah, sekarang mau tahu alasannya kenapa saya tidak mau jadi pejabat atau kerja. Kasus baru tentang landak, bosku. Udah kayak landak belum saya ini, bosku? Ya, memelihara landak dan mengembangbiakkan, dan orang yang mengembangbiakkan itu tidak tahu hukumnya bahwa landak Jawa itu dilindungi oleh pemerintah, ditangkap dan dituntut lebih besar, lebih berat daripada para koruptor. Ya, koruptor dendanya 5.000, ini 100 juta. Gila. Ini gimana ceritanya ini, bosku? Ya. Padahal setahu saya di Malang itu ada sate landak. Berarti dia membunuh dan menjual. Kenapa nggak ditangkap selama ini, bosku? Yang masih saya heran lagi, siapa sebenarnya yang melaporkan kasus yang di Bali ini? Dan apa motifnya? Kenapa harus dilaporkan? Sedangkan di Malang nggak pernah dilaporkan. Atau dalam tanda kutip ada sesuatu buat naik pangkat misalnya, atau gimana? Mohon dijelaskan ya. Tapi yang paling penting adalah siapa yang melaporkan, ini masih belum dong saya. Ya, yang jelas ini tidak adil, bosku. Tidak adil. Ya, bagi para pejuang-pejuang yang memang kompeten, ya, pejabat-pejabat, anggota DPR, suarakanlah keadilan. Ya, saya yakin semua rakyat Bali setuju kalau Nyoman Sukena dibebaskan dari jeratan hukum masalah landak Jawa ini. Karena masih banyak kasus-kasus yang lain, bahkan yang sama landak aja nggak ada yang dilaporkan, yang lebih mengerikan. Padahal ini memelihara, bukan membunuh. Ya, seperti itu ya. Saya pribadi ini sebagai warga negara Indonesia merasa lucu aja ini. Seperti itu. Oke, kita berdoa agar Nyoman Sukena terbebas dari tuntutan hukum ini. Walaupun memang landak Jawa itu dilindungi oleh negara, tapi kemungkinan yang melaporkan ini harusnya memberitahu dulu. Memberitahu ini landak Jawa dilindungi oleh hukum, kamu nggak bisa semena-mena memelihara ini itu. Kalau yang memelihara itu ngeyel lah, barulah kasusin. Ini nggak ada ngeyel, nggak ada apa, benar-benar nggak tahu dikasusin, kasihan bos. Oke, salam waras. Beberapa bulan terakhir saya ngelihat berita itu semakin lama kok semakin lucu dan semakin miris. Bukan beritanya sih yang lucu dan miris, tapi lebih tepatnya apa yang terjadi di balik berita itu. Saya punya 3 case yang menurut saya sedikit unlogical to be happening. Yang pertama nih, ada orang yang melakukan penganiayaan kepada orang lain, sampai orang yang dianiaya itu meninggal dunia. Justru malah divonis bebas, padahal bukti sudah ada dan nyata
para hakim yang sengklek ini memberikan vonis bebas karena menurut hakim-hakim itu terdakwa ini sudah ada feeling remorse. Remorse-nya dia itu nggak akan bisa balikin nyawanya orang. Terus keadilan buat orang yang harus meregang nyawanya itu mana? Yang kedua, ada orang yang punya power dan melakukan obstruction of justice yang akhirnya membuat para maling-maling uang rakyat tuh bisa menikmati uang rakyat dan merugikan negara 300 triliun. Tapi justru malah divonis 3 tahun penjara dan denda 5.000 perak. How come gitu? Dengan ruginya negara yang sekian itu, dia cuma dapat hukuman yang sekian. Walaupun memang katakanlah menurut mereka yang dilakukan adalah obstruction of justice, tapi tetap aja dia punya campur tangan sehingga ada kerugian itu. Lucu kan? Yang ketiga, dan ini yang paling lucu menurut saya, ketika ada bapak-bapak mediocre dari Bali yang melihara landak Jawa dan dituntut, diancam penjara selama 5 tahun karena memelihara landak Jawa, yang dimana bapak-bapak itu pun Pak Nyoman Sukena ini tidak tahu bahwa landak Jawa itu adalah satwa yang dilindungi. Coba bayangin, di mana keadilannya? Ketika kita bicara tentang keadilan dari kasus yang pertama, kasus yang kedua, ada orang-orang yang dirugikan. Yang pertama, ada orang yang kehilangan nyawa, keluarganya kehilangan saudara, anak, malah divonis bebas. Sedangkan yang di kasus kedua, melakukan obstruction of justice merugikan negara, uang rakyat itu hilang sebesar 300 triliun. Dan divonis cuma 3 tahun dan bayar 5.000 perak. Kasus ketiga nih, tidak ada yang dirugikan. Hewan langka itu, hewan yang dilindungi itu justru malah dirawat. Tapi justru orang yang punya kebaikan hati kepada binatang makhluk hidup ini malah dituntut 5 tahun penjara. Hypothetically speaking ya, ketika orang-orang mengeluhkan Pancasila sebagai dasar negara kita, saya mau tanya sama orang-orang yang hypothetically speaking itu, mana sih sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab? Mana sih sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Gak ada adil-adilnya, gak ada beradab-beradabnya, gak ada keadilan sosial. Kalau ceritanya kayak gini, orang yang nyata bersalah bisa bebas, orang yang nyata bersalah dihukum secara ringan, orang yang nggak ngerti apa-apa mau dituntut 5 tahun penjara. Ya sudahlah, inilah kenyataannya yang ada. Semoga dengan ini banyak dari kalian yang akan tahu dan notice tentang kasusnya Pak Nyoman Sukena ini, dan banyak dari kalian yang bisa speak out untuk bisa bantu Pak Nyoman Sukena ini untuk dapatkan justice. I mean, he doesn't know about that thing. Dia nggak tahu bahwa landak Jawa itu adalah hewan yang dilindungi. Harusnya sih cukup peringatan dan landaknya diambil aja oleh dinas-dinas siapa yang perlu untuk ngambil itu. Bukan Pak Nyoman Sukenanya dipenjarakan, karena it's gonna be nothing. Tolonglah hati nuraninya kalian, para hakim yang terhormat, kepala pengadilan negeri Denpasar yang sangat-sangat tiang sayangi, yang sangat-sangat tiang hormati, mohon izin, mohon Bapak keadilan iki untuk Nyoman Sukena, bebaskan Nyoman Sukena agar tidak nantinya berdampak negatif terhadap dunia peradilan kita, karena rakyat kecil bagaimanapun juga tetap mereka harus diperjuangkan. Nyoman Sukena tidak bersalah. Nyoman Sukena mungkin melakukan kekeliruan yang tidak dia ketahui dan berhak untuk mendapatkan pembinaan, dinasehati. Tapi tolong jangan diadili, jangan dipenjarakan, jangan divonis hingga bertahun-tahun. Karena kalau kita melakukan itu, kita tidak adil sebagai manusia. Karena masih banyak yang lain, pemerkosa, pembunuh, koruptor. Mereka itulah yang harusnya kalian sikat dan kalian hukum seberat-beratnya, bukan Nyoman Sukena. Jadi Bali, kami dari para artis, pembawa acara, host pengacara, memohon dengan hormat kepada Bapak Kajati Bali agar ditangguhkan penahanan terhadap saudara kita orang Bali yang diancam hukuman 5 tahun karena memelihara landak, dan juga agar nanti tuntutannya JPU menuntut bebas atau setidak-tidaknya tuntutan hukuman percobaan. Ini keprihatinan dari masyarakat artis ibu kota
yang diwakili oleh kami. Gimana? Betul, apalagi kan ini mereka atau pria ini niatnya baik ya, bukan untuk niat yang buruk. Dia hanya menyelamatkan landak yang ada di sana gitu. Dalam arti kata tidak ada niatan untuk memperjualbelikan. Tapi pertanyaannya bang, kalau misalnya kita lihat banyak juga nih orang-orang yang terkenal, mereka punya hewan peliharaan yang eksotis sekali, bahkan mungkin harus butuh perizinan dan mereka posting di media sosial, itu gimana? Itu dia, itu namanya seolah ada diskriminasi.